Bab 16 Langit berbintang dan laut yang luas. Jika aku pergi suatu hari, apakah kamu akan merindukanku? Naer bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin. Wajah mungilnya bahkan lebih seperti peri di bawah kemewahan bulan dan bintang-bintang. Tang Wulin dengan bodoh bertanya, "Mengapa? Apakah kamu akan pergi?" Naer cemberut. "Aku hanya bertanya apakah aku pergi." Tang Wulin menjawab, "Kamu adalah adik perempuanku. Tentu saja aku akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu." Apakah Anda tumbuh sedikit lebih tinggi? Naer, Anda hampir sampai ke hidung saya sekarang. Aku juga akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Naer memberikan jawaban di samping itu. Mata ungu besarnya tampak mengandung lapisan air yang kabur. Tang Wulin dengan senang hati memeluknya dengan bahunya. "Kita bersama setiap hari. Jadi kita tidak harus saling merindukan. Saya sudah membicarakannya dengan ibu dan ayah. Setelah saya memasuki akademi menengah, Anda akan ikut dengan saya untuk menghadiri akademi di kota yang sama. Kakak laki-laki akan selalu melindungimu." Diam-diam, pancaran di mata Naer redup dan dia meletakkan kepalanya di bahu Tang Wulin. Dini hari, Tang Wulin bangun terutama pagi-pagi dan makan sarapan lebih kecil dari biasanya hari ini. Melihat semangat yang bersinar di mata putranya, Tang Ziran tidak bisa menahan senyum. "Bukankah kamu sangat tidak sabar? Tidak perlu begitu bersemangat. Bahkan jika kita pergi lebih awal, pagoda roh tidak akan terbuka." Bagi Tang Wulin, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari ia akan membeli jiwa roh. "Ayah, roh-roh macam apa yang menurutmu bisa kubeli?" Tang Wulin baru berusia 9 tahun. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk hari ini. Dan sekarang hari itu akhirnya tiba. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Tang Ziran mengungkapkan sedikit senyum. "Bagaimana ayah bisa tahu? Tetapi tidak peduli apapun jenis roh yang Anda dapatkan, Anda masih akan dipromosikan dari seorang cendekiawan jiwa menjadi seorang guru jiwa. Maka Anda akan benar-benar menjadi master jiwa. Kesenjangan antara Anda dan orang biasa akan tumbuh lebih besar." Tang Wulin bersemangat mengangguk. Namun, dia telah mengabaikan sesuatu dalam nada suara ayahnya. Saat Naer memperhatikan Tang Wulin dengan tidak sabar menarik ayahnya keluar dari rumah, matanya yang cantik memperlihatkan ekspresi bingung. Dia mengerutkan alisnya, seolah tenggelam dalam pikirannya. "Ayah, jalanlah sedikit lebih cepat. Ayo cepat," desak Tang Wulin saat ia praktis melompat ke depan. Tang Ziran tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sementara kedalaman terdalam dari matanya mengungkapkan kekhawatirannya. Mendapatkan jiwa roh yang cocok tidak mungkin semudah itu. Hanya karena dia bisa membeli satu bukan berarti dia bisa membeli yang cocok. Jangkauan spirit pagoda menyebar ke seluruh benua. Tidak hanya hadir di benua Douluo. Ia bahkan dapat menyebar ke dua benua lainnya beberapa ribu tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa Kekaisaran Heaven Dou setelah kekalahannya di tangan Kekaisaran Sun Moon telah memulai perjalanan dan telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Pada akhirnya, mereka menemukan benua besar yang juga memiliki beberapa manusia asli. Namun, perkembangan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Douluo kontinen. Mereka ditaklukkan oleh sisa-sisa surga Dou dan benua itu dinamai benua surga Dou. Di benua Douluo, konflik antara Kekaisaran Sun Moon dan Kekaisaran Bintang Luo tidak pernah berakhir. Sementara Kekaisaran Sun Moon berkembang pesat, Kekaisaran Luo Star secara bertahap menurun. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengambil rute yang berbeda. Star Luo Empire memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi pelayaran. Berkat penelitian mereka dapat menemukan benua besar lain yang diikuti oleh pekerjaan yang tenang tak lama kemudian. Dengan seluruh benua diambil, Kekaisaran Luo Star bermigrasi seluruh kekaisaran bersama dengan banyak sumber daya mereka dan menamainya Star Luo Kontinen. Setelah itu, Kekaisaran Luo Star juga berubah menjadi sistem federal dan menjadi Federasi Luo Star. Kekaisaran Sun Moon mampu menyatukan benua Douluo dan menjadi Federasi Sun Moon. Pagoda roh memiliki sejarah 10.000 tahun. Karena pentingnya mereka untuk Soul Masters dan penelitian awal mereka ke dalam roh-roh buatan, status mereka telah meningkat secara dramatis ke keadaan saat ini.
Di seluruh 3 benua, mereka adalah kekuatan terkuat. Kota Glorybound juga memiliki cabang Spirit Pagoda yang terletak di jantung kota. Itu adalah pagoda 3 lapis. Ini adalah peringkat terendah yang mungkin untuk cabang Spirit Pagoda. Kota berukuran sedang akan memiliki cabang 7 lapisan Spirit Pagoda. Kota-kota besar akan memiliki cabang Spirit Pagoda 13 lapis. Namun, markas Pagoda Spirit terletak di kota Shrek. Kantor pusat telah melalui banyak renovasi selama bertahun-tahun dan sekarang memiliki 80 lapisan. Itu dikatakan sebagai bangunan paling megah di benua Douluo. Mengenai Tanggulin, 3 pagoda berlapis di depannya sudah merupakan tanah suci. Cabang Spirit Pagoda ini adalah bangunan terbesar di kota Glorybound. Semua orang tahu di mana itu. Tetapi sedikit yang pernah memasukinya. Ketika mereka tiba, pintu Spirit Pagoda sudah terbuka lebar. Namun tidak ada terlalu banyak orang di sana. Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk Soul Masters. Dengan kota Glorybound yang sekecil itu, ada terlalu sedikit Soul Masters. Setelah Tang Ziran membawa putranya ke Spirit Pagoda, mata Tang Wulin terus berkibar di sekelilingnya. Dia sangat ingin tahu tentang tempat dongeng ini. Pagoda roh berbentuk seperti segi 8 dengan 3 lantai. Interiornya sangat luas dan lantai marmer membawa simbol pagoda roh. Di dalam aula besar, ada pintu bundar yang mengarah ke lokasi yang tidak diketahui. Ada meja resepsionis di depan dengan jiwa guru berjubah pucat duduk di belakangnya. Master Jiwa sudah berdiri pada saat mereka berdua tiba di depan konter dan sedang memeriksa Tang Ziran. "Halo, boleh saya bertanya untuk apa Anda di sini?" Tang Ziran dengan hormat menyambut. "Halo Tuan Jiwa Tuan. Saya telah membawa anak saya untuk membeli jiwa roh. Jiwa bela dirinya telah mencapai peringkat 10. Begitu dia mendengar ini, ekspresi antusias guru jiwa jelas sedikit basah karena Tang Ziran bukan seorang guru jiwa. "Apakah Anda punya cukup uang?" Dia bertanya tanpa antusias. Tang Wulin berebut. "Cukup. Saya sudah cukup." Master Jiwa berkata. "Pangkat jiwa roh apa yang ingin Anda beli?" "Agak malu." Tang Ziran menjawab. "Tuan Jiwa Tuan, kami tidak cukup berpengetahuan tentang hal ini. Bisakah kami membuat Anda tidak nyaman untuk menjelaskan hal ini kepada kami?" Sang guru jiwa dengan tidak sabar berkata. "Kamu belum tahu tentang ini namun kamu masih datang. Untuk kota kecil seperti kota Glorybound, pagoda roh hanya menawarkan 3 jenis jiwa roh. Jiwa roh putih 10 tahun, jiwa roh kuning 100 tahun, dan pemilihan jiwa roh acak. Ada 73 roh putih 10 tahun dan jiwa roh kuning 1100 tahun untuk dipilih. Harga jiwa roh putih adalah 70.000 koin. Sedangkan jiwa roh kuning adalah 1 juta koin. Yang mana yang ingin Anda beli?" Tang Wulin tertegun mendengar kata-katanya dan hampir kehilangan suaranya ketika dia bertanya. "Tuan Jiwa-Jiwa, bukankah jiwa roh 30.000 koin? Bagaimana? Bagaimana mungkin?" Bab 17 Tes Kekuatan Spiritual. Master Roh meliriknya. 30.000 untuk jiwa roh acak. Anda bisa mendapatkan jiwa roh 10 tahun. Atau jiwa roh 100 tahun. Tetapi apa yang Anda dapatkan adalah acak. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa roh-roh yang Anda dapatkan tidak akan cocok untuk jiwa bela diri Anda. Beberapa orang yang ingin menghemat uang dan bertaruh pada keberuntungan akan memilih tipe ini. Namun, saya menyarankan agar Anda mendapatkan jiwa roh 10 tahun yang cocok sebagai gantinya. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Dari nada suara mereka, jelas bagi guru roh bahwa pasangan ayah dan anak ini bukanlah orang-orang yang mampu membeli jiwa roh 100 tahun. Tang Wulin memandang ayahnya. Kegembiraan awalnya telah sepenuhnya dilenyapkan. Tang Ziran berjongkok untuk menghadap Tang Wulin. Pada saat itu, dia memiliki segala macam perasaan membengkak di dalam hatinya. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan dalam situasi ini. "Nak, mari kita pilih jiwa roh acak itu. Adaptasi jiwa bela diri Anda harus sangat tinggi dan itu harus dapat menyatu dengan sebagian besar jiwa roh. Jika Tang Wulin tidak memiliki jiwa bela diri sampah dari Blue Silver Grace, Tang Ziran mungkin tidak memilih untuk mengambil risiko ini. Namun, Blue Silver Grace benar-benar tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jadi bisa mengolahnya ke peringkat 10 sudah mengejutkan. Aku harus memperingatkanmu.
Suara Tuan Roh menarik perhatian pasangan ayah dan anak itu. Dia dengan acuh melanjutkan. Adalah mungkin untuk mendapatkan jiwa roh 100 tahun dari pemilihan jiwa roh acak. Tetapi juga mungkin untuk mendapatkan jiwa roh yang cacat. Tang Ziran bertanya dengan bingung. Jiwa roh yang cacat. Bagaimana mereka bisa cacat? Guru roh berkata. Ketika roh-roh dibuat, itu tidak akan selalu berhasil setiap saat. Terkadang, yang cacat mungkin muncul. Yang cacat juga sangat mahal untuk diproduksi dan mereka juga bisa menyatu dengan juga. Jadi kami memasukkannya dalam pemilihan acak. Jika kita tidak dan meninggalkannya sebagai semua roh-roh putih dan kuning. Bukankah kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya? Tampaknya 30.000 koin federal cukup untuk kalian berdua. Jadi kalian harus memikirkannya dengan saksama. Tang Ziran memandang Tang Wulin dan melihat tatapan tak bernyawa di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah semua upaya yang telah dia lakukan dalam 3 tahun terakhir ini, dia masih akan menghadapi situasi seperti ini. Nak, bagaimana kalau kita pulang saja dulu? Ayah akan membantu Anda memikirkan sebuah ide. Jika tidak ada cara lain, kita bisa meminjam beberapa untuk mencoba mengumpulkan 70.000. Tang Ziran melihat penampilan putranya dan tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu dan ibu sudah lelah untukku setiap hari. Dan lagi pula, jiwaku hanya rumput blue silver. Saya hanya akan mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah surga peduli padaku. Mungkin aku akan mendapatkan jiwa roh yang baik. Kapasitas makannya telah meningkat banyak sejak jiwa bela dirinya terbangun. Terlebih lagi, Nair juga memiliki nafsu makan yang besar meskipun tubuhnya mungil. Untuk rumah tangga yang hidup dengan gaji, sudah cukup sulit bagi Tang Ziran dan Lang Yue. Semua hal baik sudah diberikan kepada anak-anak untuk dimakan. Suami dan istri bahkan tidak mau makan daging. Anak-anak miskin harus memikul tanggung jawab rumah tangga di usia muda. Di mata Tang Wulin, keluarganya sudah berjuang cukup keras seperti sekarang. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka memaksakan diri mereka lebih jauh untuk meminjam uang untuknya? Ibu dan ayahnya bekerja sangat keras. Jadi dia ingin jiwa roh yang kuat menjadi guru jiwa yang terkenal dan kuat. Meskipun menjadi jiwa guru yang kuat penting baginya, ibu, ayahnya, dan Nair jauh lebih penting. Dia benar-benar anak yang bijaksana. Ketika roh guru yang agak tidak sabar mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit melembut. Sai, desah Tang Ziran penuh dengan kepahitan. Itu semua karena ayah tidak berguna. Tang Wulin memegang tangan ayahnya, lalu memandang ke arah guru roh dan bertanya, Tuan roh guru, dapatkah aku menyulitkanmu untuk membawaku memilih roh-roh acak? Mengatakan ini, dia mengeluarkan 30.000 koin federal yang telah dia tabung. Naik, guru roh mengangguk dan berkata, kamu benar-benar anak yang masuk akal. Jauh lebih baik daripada anak bau keluargaku. Awalnya, Anda harus membayar biaya untuk pemeriksaan kekuatan spiritual. Tetapi saya akan membantu Anda dan membebaskan Anda dari biaya. Tang Wulin menatap kosong padanya sebelum bergegas berkata, terima kasih. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Sang guru roh tertawa ketika dia menggosok kepalanya. Ikuti aku. Ayahmu akan menunggu di sini. Orang-orang biasa tidak bisa melihat ke dunia Soul Master. Ruangan tempat dia membawa Tang Wulin berbeda di dalam dibandingkan dengan penampilan luarnya yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu penuh dengan peralatan teknologi modern yang diatur tentang ruangan. Guru spirit memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk duduk di kursi logam sebelum dia mulai berbicara. Apakah kamu tahu mengapa kita menguji kekuatan spiritual? Tang Wulin kosong menggelengkan kepalanya. Sang guru roh menjelaskan. Ini adalah pertama kalinya Anda datang untuk memilih jiwa roh. Setelah bergabung dengan roh-roh, Anda akan menjadi guru jiwa yang sejati dan pagoda roh akan mencatat kekuatan-kekuatan spiritual Anda. Tingkat dan jenis jiwa roh yang menyatu dengan Anda. Dan hal-hal lainnya. Anda kemungkinan besar akan menghadiri Akademi Soul Master menengah di kemudian hari. Tang Wulin menanggapi dengan takjub. Tuan roh guru, kekuatan spiritual juga memiliki peringkat. Seperti kekuatan jiwa. Apakah kekuatan spiritual sangat penting? Guru roh menjawab, untuk guru jiwa yang normal,
Kekuatan spiritual tidak terlalu penting. Itu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tetapi itu tidak dibagi dengan cara yang sama dengan kekuatan jiwa. Namun, ketika datang ke master jiwa tingkat tinggi, kekuatan-kekuatan spiritual mereka menjadi jauh lebih signifikan. Jiwa roh yang kuat membutuhkan kekuatan spiritual yang sama kuatnya untuk menyatu. Sebelum keberadaan roh-roh, tidak ada jajaran kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi ketika roh-roh pertama kali muncul, generasi-generasi sebelumnya secara bertahap menyadari bahwa menggabungkan dengan roh-roh membutuhkan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada menggabungkan dengan cincin roh. Setelah penelitian yang ekstensif, mereka menciptakan peringkat untuk kekuatan spiritual. Itu hanya dalam 2000 tahun terakhir atau lebih bahwa peringkat selesai. Tang Hulin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu berapa level kekuatan spiritual yang dibagi? Guru roh menjawab, dari rendah ke tinggi. Kekuatan spiritual dibagi menjadi asal-usul roh, pembukaan roh, laut roh, jurang roh, wilayah roh, dan asal ilahi yang melegenda. 6 bidang ini cukup sederhana. Setiap orang di alam asal roh ketika mereka dilahirkan. Adapun makna di balik spirit origin, itu berarti bahwa itu adalah asal tunggal dari semua orang. Setelah itu, alam mengambil tampilan baru. Ini adalah tingkatan jiwa yang paling dasar. Anda seharusnya berada di level ini. Sedangkan sisanya, Anda akan mempelajarinya di sekolah, jadi saya tidak akan membicarakannya. Baik-baik saja, maka saya akan mulai menguji tingkat spirit origin yang telah Anda capai. Sebuah helm logam jatuh ke kepalanya. Kemudian, lengan logam saling terhubung dan mengikat kepalanya. Jangan terlalu tegang. Relakskan tubuh Anda. Anda mungkin merasakan sedikit vertigo sedikit. Itu normal. Anda hanya perlu tetap santai. Guru roh berulang kali memperingatkan. Ya. Tang Hulin buru-buru berjanji. Sebuah suara berdengung sedikit muncul ketika helm mulai memancarkan cahaya putih lembut. Guru roh menyaksikan layar pemancar jiwa di samping ketika layar mulai menampilkan data. Ketika angka pertama kali muncul, mereka melompat sangat cepat. Setelah beberapa saat, jumlahnya berangsur-angsur stabil. Ketika guru roh melihat nomor itu, ekspresinya berubah menjadi heran. Bab 18 Undian Acak. Angka-angka berhenti bertambah setelah beberapa saat dan menetap dalam kisaran. Guru roh mematikan peralatan dan melepas helm. Selesai. Tang Hulin benar-benar merasa pusing. Meskipun sebelumnya dia hanya merasakan sedikit iritasi di kepalanya. Dia pernah melihat pemandangan tidak jelas dari dunia emas jiwa roh yang menyatu. Dan sekarang, selama ujian, dia sekali lagi berhasil melihatnya. Dia harus berusaha keras untuk melihatnya dengan jelas. Dan ketika dia hampir berhasil melihatnya dengan jelas, tes itu sudah berakhir. Ini angka yang cukup bagus. Tuan roh mengangguk dan tersenyum pada Tang Hulin. Kamu memiliki kekuatan spiritual terbaik dari semua cendekiawan jiwa yang saya miliki beberapa tahun terakhir ini. Kekuatan spiritual Anda adalah 38. Ingat nomor ini. Saya akan meminta mesin membuat catatan untuk Anda. Sehingga Anda dapat menyerahkannya begitu Anda menghadiri Akademi Soul Master Menengah. Karena ia tidak jelas tentang batas-batas sistem kekuatan spiritual. Tang Hulin juga tidak jelas tentang pentingnya memiliki tingkat kekuatan spiritual 38. Melihat ekspresi bingung Tang Hulin, guru roh dengan ramah menjelaskan. Alam asal roh dapat berkisar antara level 1 hingga 100 kekuatan spiritual. Level 30 dan di bawahnya adalah peringkat dasar. Level 30 hingga 60 adalah peringkat menengah. Level 60 hingga 90 adalah peringkat lanjutan. Level 90 hingga 100 adalah puncak spirit origin. Anda telah memasuki peringkat perantara ranah spirit origin pada usia muda. Itu tidak mudah sama sekali. Aku adalah Grandmaster jiwa peringkat ke-28. Namun kekuatan spiritualku hanya di level 87. Dengan kekuatan spiritual di peringkat menengah dari dunia asal roh, kau akan dapat bergabung dengan jiwa roh kuning berusia 100 tahun. Berita baik ini menyebabkan Tang Hulin untuk segera mencerahkan sedikit. Terlebih lagi, penjelasan guru roh tentang kekuatan spiritual telah memungkinkannya untuk melihat sisi lain yang luar biasa dari dunia jiwa guru. Jika kamu menerima, maka kita akan melihat seberapa baik keberuntunganmu.
Master Roh membawa Tang Wulin langsung ke kamar yang berdekatan sesudahnya. Di dalam ruangan yang jauh lebih besar ini, ada mesin raksasa setinggi 3 meter, lebar 6 meter. Banyak bola bercahaya dengan diameter sekitar sepertiga meter dapat terlihat di dalamnya. Masing-masing bola cahaya ini persis sama. Master Spirit menunjuk 2 tombol pada mesin dan berkata, tombol hijau untuk memulai, tombol merah untuk berhenti. Setelah berhenti, roh-roh di lokasi itu akan bergulir. Anda dapat mulai kapanpun Anda siap. Detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mempercepat di depan mesin aneh ini. Guru Lin Simeng telah mengatakan sebelumnya bahwa kualitas jiwa roh memainkan peran penting dalam kekuatan guru jiwa. Menyatu dengan jiwa roh yang kuat akan membantu guru jiwa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, jika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lemah, keterampilan roh yang diberikan kepada mereka akan sama lemahnya. Seorang guru jiwa dapat memiliki maksimal 9 keterampilan roh. Meskipun sangat jarang bagi seseorang untuk mencapai 9 cincin roh. Ini hanya membuat keterampilan roh tingkat rendah yang jauh lebih penting. Apa yang akan terjadi? Tang Wulin mengepalkan giginya. Lalu dengan berani menekan tombol hijau. Suksesi lampu di dalam mesin segera mulai bersinar. Sampai setiap bola menyala. 100 jiwa roh di dalam mesin perlahan mulai beredar. Tidak terlalu lama setelah itu, ia mencapai kecepatan yang sangat cepat. Memunculkan perasaan terlalu banyak untuk dimasuki mata seseorang. Jiwa roh semuanya disembunyikan dari dunia luar oleh bola jiwa roh. Tidak ada isi batin yang bisa dilihat oleh mata. Hasilnya hanya bisa diserahkan pada kehendak surga. Tangan Tang Wulin bersandar pada tombol merah. Meskipun dia biasanya bisa memegang palu tungsten 40.000 kilang dengan tangan mantap. Pada saat ini tangannya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa segera setelah dia menekan tombol, nasibnya sebagai jiwa guru akan disegel. Setelah bernafas dengan paksa, dia menutup matanya dan akhirnya menekan tombol. Bang! Mesin berhenti beredar dan bola jiwa roh putih murni jatuh dari mesin. Jatuh ke dalam kotak logam di samping Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar membuka matanya dan berbalik untuk melihat. Pada saat itu, detak jantungnya berdetak seperti drum. Sang guru roh berjalan, mengeluarkan bola roh-roh, dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Ayolah, lihatlah. Tang Wulin terengah-engah saat memegang bola dekat dadanya. Dia melihatnya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Akhirnya aku memilikinya. Ini adalah roh-roh pertamaku. Setelah Tang Wulin dengan tegang kembali ke ayahnya, guru roh menyerahkannya perangkat berbentuk oval. Ketika kamu menekan tombol ini dan menyinari cahaya perangkat pada bola roh-roh, roh-rohmu akan keluar dari cangkangnya. Setelah melepaskan roh-roh, kekuatannya akan menjadi milikmu. Bahkan tidak berbicara tentang kegelisahan Tang Wulin, Tang Ziran tidak mungkin mengepalkan tinjunya lebih ketat dari mengantisipasi saat itu. Apa hasilnya? Tang Wulin memandang ayahnya. Sebagai imbalannya, Tang Ziran memberinya anggukan penuh semangat. Dengan menekan tombol, cahaya kuning lembut dilepaskan dari perangkat dan jatuh ke bola roh jiwa. Bola roh-roh bereaksi dengan memancarkan sinar redup. Lalu perlahan berubah transparan. Isi di dalamnya sudah bisa terlihat samar-samar. Tang Wulin jelas bisa merasakan napas makhluk di dalam bola jiwa roh ketika membuat gerakan sedikit. Apa itu? Cahaya yang dipancarkan bola roh-roh memutih pada saat itu. Dan di pusatnya, kecemerlangan cincin yang bersinar terlihat. Bola roh-roh perlahan membentang dari pusat keluar. Ketika dia melihat cahaya putih, roh guru menjelaskan dari samping. Ini adalah roh-roh 10 tahun. Ekspresi Tang Ziran menjadi gelap. Pada akhirnya, surga tidak peduli pada putranya. Semangat roh 100 tahun senilai lebih dari 1 juta koin tidak mudah diperoleh. Tatapan Tang Wulin tertuju pada bola roh yang perlahan terbuka. Jiwa roh pertamanya akan menjadi jiwa roh 10 tahun. Tetapi seperti apakah itu? Cahaya putih mulai menghilang ketika bola roh-roh terbuka sepenuhnya. Jiwa roh di dalam akhirnya muncul. Begitu dia melihatnya, ekspresi roh guru berubah sedikit. Tang Ziran dan Tang Wulin keduanya tercengang. Jiwa roh sebenarnya. Bab 19 Roh Jiwa. Catatan penulis, jangan menangis Wulin. Berdiri, batuk-batuk. Saya meminta koleksi.
Saya meminta tiket rekomendasi. Maka saya akan memperlakukannya sedikit lebih baik. Panduan tentang cara menghentikan Wulin Cruelty di sini. Milik Cektalon dan Ed Volare. Di dalam bola jiwa roh putih, seorang lelaki kecil diam-diam merangkak. Itu benar-benar terlalu kecil. Berukuran hanya sekitar 10 cm panjangnya dan sekitar setipis jari anak. Tubuhnya berwarna kuning tanah. Dan jika Anda melihatnya dengan cermat, skala kecil berbentuk belah ketupat bisa terlihat. Ini adalah roh-roh. Tang Ziran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tuan Roh saat dia bertanya dengan suara ragu. Hampir semua orang akan mengenali benda mungil ini. Ini karena itu adalah ular rumput yang biasa dilihat. Sejenis hewan kecil yang tidak berbahaya. Meskipun itu adalah jenis ular, itu pasti yang paling lemah dari spesiesnya. Rumput ular yang sudah dewasa akan memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm dan setebal jari. Itu hanya akan bisa memakan beberapa serangga lemah. Jika itu harus dijelaskan dalam kata-kata yang paling sederhana, hanya 4 yang diperlukan. Ternak manusia yang tidak berbahaya. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan roh. Tang Wulin memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya seperti apa jiwa roh pertamanya. Dia berfantasi bahwa setelah menggabungkan jiwa bela diri dengan jiwa roh, jiwa bela dirinya akan meningkat dan menjadi kuat. Itu akan memberinya keterampilan roh yang sangat kuat. Dan dia secara resmi akan menjadi guru jiwa. Fantasi baik-baik saja. Tetapi kenyataan itu kejam. Ular rumput. Ini bahkan bukan pertanyaan tentang kekuatannya. Tetapi apakah itu benar-benar jiwa roh? Master Roh juga menatap kosong pada ular rumput ini. Dia menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan agak pahit. Saat hujan. Hujan deras. Anakku. Keberuntunganmu benar-benar. Dia tahu bahwa arwah roh buatan masih bergantung pada gen-gen dari binatang buas tempat mereka diciptakan. Sebagai hasil dari kepunahan jiwa binatang secara bertahap, gen-gen binatang buas juga tanpa henti habis. Para peneliti pagoda roh telah berkali-kali mencoba menggunakan gen binatang buas bukan jiwa untuk menciptakan jiwa roh dan melihat apakah hasilnya dapat diterima. Eksperimen itu sukses. Tetapi kenyataannya adalah, roh-roh yang dibuat dari gen-gen itu sangat lemah. Pada dasarnya, tidak ada yang mau membelinya. Tanpa ragu, ular rumput ini adalah salah satu barang cacat yang telah dia bicarakan sebelumnya. Terlebih lagi, itu bukan sembarang barang yang rusak. Itu adalah roh-roh yang tidak memiliki sedikit pun gen binatang buas jiwa. Jiwa roh ini menempati posisi ke-100 dalam mesin ekstraksi jiwa roh. Dan ada jumlah konstan 100 bola jiwa roh di dalam mesin setiap saat. Sang guru roh menghela nafas lalu mengangguk. Aku yakin itu adalah roh-roh. Tapi itu adalah roh-roh yang lemah. Jiwa roh sudah diaktifkan setelah ekstraksi. Jadi Anda harus bergabung dengannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, itu akan mati. Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin menyatu dengannya. Jika Anda tidak ingin, maka Anda dapat kembali di masa depan untuk memilih jiwa roh lain. Tang Ziran memandang putranya yang tak bernyawa dan nyaris tidak mampu menekan rasa sakit di hatinya. Dia memegang bahu putranya dan berkata, Lin Lin, ayo pulang. Tang Wulin tetap diam saat dia mulai berjalan pergi. Tunggu sebentar. Tuan Roh tidak tahan lagi. Dan memanggil mereka. Kamu harus meninggalkan roh-roh ini. Meskipun itu adalah produk percobaan yang sukses. Tapi tetap saja, karena kasihan. Dia masih terus menjelaskan asal-usul ular rumput ini. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia bisa pulang. Tapi dia telah memegang bola jiwa roh dekat dengan hatinya sepanjang waktu. Jiwa roh rumput ular itu memiliki penampilan yang sangat dicintai dan tidak takut merayap keluar dari bola jiwa roh sama sekali. Sebenarnya, roh-roh tingkat rendah semacam ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Sebelum menyatu dengan jiwa bela diri, itu bahkan tidak akan bisa bereaksi terhadap lingkungannya. Jangan sedih, nak. Ayah akan memikirkan cara untuk menghasilkan uang yang cukup. Anda bisa lega. Saya pasti akan dapat menghasilkan cukup uang dalam waktu singkat dan membantu Anda membeli jiwa roh yang cocok. Mata Tang Ziran berkedip dengan cahaya yang tegas. Demi putranya, dia menguatkan tekadnya untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Tang Wulin dengan lembut menggelengkan kepalanya.
Ayah, aku akan ke kamarku dulu. Duduk diam ke samping. Naer bangkit dan mengikuti Tang Wulin ke kamar mereka. Dia duduk di tempat tidurnya dan menatap roh-roh di tangannya. Lalu menatap tangannya yang kapalan. Pada akhirnya, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajahnya. Bahkan setelah jiwa bela dirinya terbangun. Hanya untuk menemukan itu adalah roh sampah seperti rumput blue silver. Dia tidak menangis. Bagaimanapun, ia memiliki kekuatan roh. Selama dia memiliki kekuatan roh, dia masih memiliki kesempatan. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Bahkan ketika dia diberitahu bahwa mereka tidak punya uang untuk membeli jiwa roh untuknya, dia masih belum menangis. Ayahnya pernah mengatakan sebelumnya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Dia bisa mendapatkan uang sendiri, sambil juga membantu orang tuanya. Ketika ia pertama kali tiba di bengkel Mang Tian dan harus mengayunkan palu 1000 kali, mengakibatkan lengan yang sakit ingin patah dan mencegahnya mengangkat tangannya untuk memberi makan dirinya sendiri. Ia masih belum menangis. Dia telah menginvestasikan semua usahanya ke dalamnya dan telah lulus ujian. Memberinya lebih banyak harapan. Selama dia punya harapan, maka ada kemungkinan dia bisa berhasil. Berkeringat liter yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpahkan saat ia terus memalsukan setiap hari selama 3 tahun terakhir. Ketika teman-teman sekelasnya sedang bermain di rumah, dia akan menumbuk logam lagi dan lagi. Dia akan bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang lain. Menanggung melalui rasa sakit dan penderitaan. Tidak meneteskan air mata pun. Dia tersenyum menghadapi segala sesuatu setiap hari. Dan akan selalu memberitahu orang tuanya untuk bersantai. Tapi sekarang, dia menangis. Dia akhirnya menabung cukup banyak setelah 3 tahun. Dan kekuatan rohnya juga telah mencapai peringkat 10. Dia baru saja akan berhasil. 30.000 koin. Semua keringatnya telah terkondensasi menjadi 30.000 koin itu. Dalam sekejap mata. 30.000 koin itu telah berubah menjadi jiwa roh ini dengan hampir tidak ada dalam gen makhluk jiwa. Semua usahanya seperti gelembung yang mudah muncul. Semua ketangguhannya, kekuatannya, dan tekadnya telah hancur dalam sekejap dan berubah menjadi air mata. Setetes demi setetes, mereka mengalir. Air mata menetes ke bola roh-roh satu demi satu. Secara bertahap merendam rumput ular kecil itu. Rumput ular menggeliat sedikit, seolah menikmati rasa air mata asin. Sebuah tangan lembut mengulurkan tangan ke arahnya, berniat menghapus air matanya. Naer berdiri di depannya dengan mata merah bengkak. Pada saat ini, seolah-olah hati mereka terhubung bersama. Dia bisa merasakan rasa sakit dan penderitaan di hatinya secara keseluruhan. Keputusasaan, kesedihan, dan segala macam emosi gelap berlama-lama di dalam hati Tang Wulin. Tang Wulin ingin menangis. Tetapi seolah-olah dia kehabisan semua kekuatan yang diperlukan untuk berteriak pada saat ini. Kakak laki-laki, jangan menangis. Tanpa menghapus air mata, Naer maju dan membawa kepalanya ke pelukannya. Tang Wulin tersedak isak saat dia menangis. Mengapa? Mengapa surga memperlakukan saya dengan tidak adil? Bahkan setelah semua upaya saya, tidak ada peluang tunggal untuk saya pegang. Saya ingin menjadi guru jiwa. Saya ingin menjadi guru jiwa yang kuat. Bab 20 Fusi. Menangis benar-benar adalah cara terbaik untuk melampiaskan perasaan seseorang. Setelah membasahi bahu Naer dengan air matanya, suara tangisan perlahan-lahan berhenti. Tidak, apakah aku lemah? Tanya Tang Wulin setelah dia mengangkat kepalanya dan menghapus air matanya. Naer menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tang Wulin memandang arwah roh di tangannya. Rumput ular kecil itu bergerak di dalam bola roh-roh dengan cara yang riang. Kamu bisa pergi dulu, Naer. Saya ingin menyatu dengan roh-roh ini, kata Tang Wulin pahit. Naer ragu-ragu dan berkata, tapi, yang ini tidak bagus. Tang Wulin memaksakan senyum. Sudah sulit bagi ibu dan ayah untuk menyediakan bagi kita. Jadi saya tidak bisa menambah beban mereka. Ayah berkata dia akan membantu saya mendapatkan uang untuk membeli yang baru saja sekarang. Tetapi keluarga kami tidak punya banyak uang untuk memulai. Saya tidak bisa membiarkan ibu dan ayah membawa beban lain demi saya. Bahkan jika itu tidak terlalu baik,
Itu masih merupakan jiwa roh. Itu masih akan membiarkan saya menjadi jiwa guru resmi. Juga, ayah tidak akan menghadapi kesulitan lagi setelah aku menyatu dengannya. Naer menatap kosong padanya. Kakak laki-laki. Tang Wulin memberinya senyum lebar. Saya baik-baik saja. Lagi pula itu hanya impianku. Mungkin menjadi Master Forger paling cocok untukku. Pada saat ini, senyum mendalam Tang Wulin terukir di dalam hatinya. Itu adalah senyum optimis tentang kelegaan dan ketidakberdayaan yang menutupi kedalaman duka. Matanya mengikuti Naer saat dia meninggalkan ruangan. Lalu dia menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke Grace Snake sekali lagi. Pada saat itu ketika dia menatapnya, segala macam perasaan mulai muncul dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah menyatu dengan roh-roh ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk mencapai mimpinya menjadi guru jiwa yang kuat. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia dengan lembut menyentuh bola roh-roh di tangannya. Jiwa roh tidak memiliki banyak keberadaan materi. Apalagi jiwa roh tingkat rendah seperti ini. Jarinya dengan lembut melewati tubuh Grace Snake. Sepertinya sudah merasakannya. Karena ia sendiri terlepas. Meskipun memiliki bentuk ilusi, ia masih bisa memutar jarinya dan dengan intim menjulurkan lidahnya yang bercabang-cabang kecil seolah menjilatnya. Dia mengangkat tangannya ke wajahnya, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas ke mata coklat kecil roh-roh rumput ular. Matanya keruh dan tidak fokus, dengan sedikit ketakutan pada kebingungannya. Itu juga makhluk hidup dan akan hilang secara permanen jika dia tidak menyatu dengannya dalam waktu 24 jam. Jiwa bela diri sampah dan jiwa roh yang cacat. Itu sangat pas. Tang Wulin mengolok-olok dirinya sendiri ketika dia membalik telapak tangannya. Melepaskan kekuatan jiwa untuk memanggil halo biru samar dari mana rumput Blue Silver muncul. Rumput ular bisa secara naluriah merasakan keberadaan rumput Blue Silver saat memanjat jari Tang Wulin. Dengan cepat mencapai rumput Blue Silver. Cahaya biru lembut bersinar dari rumput Blue Silver tiba-tiba merilis cahaya yang kuat. Ketika cahaya menimpa rumput ular, cincin cahaya tanah yang samar muncul dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyatu dengan jiwa roh. Tetapi Lin Simeng telah mengajar kelas mereka tentang jiwa roh serta apa yang terasa seperti fusi sejak dulu. Pikiran lemah menembus ke kepala Tang Wulin. Rasanya ramah dan ketakutan, tetapi juga penuh dengan perasaan ketergantungan. Tang Wulin membuka jiwanya dan menerimanya di dalam. Perubahan segera mulai muncul pada rumput Blue Silver sementara kekuatan jiwanya melonjak maju. Dia menutup matanya dan diam-diam memasuki kondisi meditasi saat fusi dimulai. Rumput ular kecil berputar dan berputar di telapak tangannya. Selain dari hubungan pertama di antara mereka berdua, tidak ada lagi yang ditransmisikan. Ini adalah kecerdasan jiwa roh dari kelas terendah. Semakin kuat jiwa roh, semakin cerdas pula dia. Jiwa roh di atas pangkat ungu bahkan mampu berkomunikasi dengan tuan rumahnya. Legenda mengatakan bahwa roh-roh yang melampaui pangkat itu bahkan bisa membantu tuan rumah dalam pertempuran. Namun, legenda hanyalah legenda untuk Tang Wulin. Tubuh kuning kecil Grace Snake berangsur-angsur mengambil warna biru sementara pisau Blue Silver Grace tumbuh dengan cepat. Rumput yang semula lemah dan rapuh dengan harmonis meringkuk dan berangsur-angsur tumbuh sampai setebal jari dengan penampilan yang mirip dengan rambat anggur. Setelah diperiksa dengan cermat, sisa-sisa sisik dapat ditemukan pada bilah rumput. Sekarang memiliki kilau gelap yang mirip dengan rumput ular. Meskipun lebih kasar, masih tampak rapuh seperti sebelumnya. Tubuh Grace Snake telah tumbuh sedikit dan sekarang sekitar 8 cm. Korengan biru juga muncul pada sisiknya. Fusi lancar selesai. Kekuatan spiritual rumput ular terlalu lemah. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menolak sama sekali. Meskipun rumput Blue Silver adalah jiwa bela diri sampah. Kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai peringkat menengah dari alam asal roh. Sehingga memungkinkannya untuk mendominasi dalam penggabungan ini. Bilah Blue Silver Grace telah tumbuh lebih lama dan telah menjadi pohon anggur yang melilit tubuhnya. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai berfluktuasi dengan keras ketika bertemu dengan hambatan dan melonjak. Menerobos dan mengembangkan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa ringan ketika kekuatan jiwa yang kental di dalam dantiannya memiliki benang yang tak terhitung menembus ke setiap sel tubuhnya.
Sel-sel di tubuhnya terangsang dan dipenuhi energi. Mereka dipenuhi dengan perasaan ringan hati dan bebas khawatir yang akhirnya menghilangkan depresi di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas datang dari tulang ekornya. Panas ini segera berubah menjadi sensasi panas terik yang menjalar ke tulang punggungnya sebelum terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura di sekitar tubuhnya telah mengalami sedikit perubahan setelah ini. Bilah Blue Silver Grace yang baru saja selesai berevolusi dan Grace Snake kecil tiba-tiba menjadi kaku dan membeku di tempat. Pola urat emas samar muncul sekali lagi. Dengan cepat turun dari dahi Tang Wulin sementara benang emas dari tulang ekornya dengan cepat naik. Kedua lampu emas bertemu di puncak tulang belakangnya dan bergabung menjadi satu. Warna emas ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Itu tidak hanya menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi juga ke rumput ular kecil di telapak tangannya dan rumput Blue Silver yang baru saja selesai berevolusi. Blue Silver Grace yang awalnya gelap dan suram sekarang memiliki garis emas ramping di sepanjang itu, mencapai semua ujungnya. Perubahan lain muncul di dalamnya di bawah pengaruh pola berurat emas. Seolah-olah rumput yang seperti tanaman merambat itu tiba-tiba mendapatkan kerangka dan keuletannya meningkat secara drastis. Selain itu, permukaan kusam rumput secara bertahap memperoleh kilau mengkilap dengan lingkaran cahaya biru samar dan garis emas ramping. Tampaknya lebih mencolok dari sebelumnya. Bersambung.